dream. Life could be a dream. Do, 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 shaboom. Life could be a dream. If I could take you up in paradise up above. If you would tell me I'm the only one that you love. Life could be a dream. Sweetheart, hello, hello again. Shaboom, and open we'll meet again. Boom, ding dong, ding dong, a lang, a lang, a lang. Oh, 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 bip, a bip, a do, a dip. Oh, life could be a dream. If only all my precious plans would come true. If you would let me spend my whole life loving you. Life could be a dream, sweetheart. Every time I look at you, something is on my mind. If you do what I want you to, baby, we'd be so fine. Oh, life could be a dream. Shaboom, if I could take you up. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Rian Agus Kurnianto. Saya dari D3 Teknologi Pulp dan Kertas Universitas Riau. Di sini saya akan coba menjelaskan mengenai chlorine dioxide plant. Proses bleaching ada 4 tahap, yaitu tahap DO, EOP, D1 dan D2. Tahap DO merupakan tahap pertama pada proses bleaching. Bahan pemutih yang digunakan pada tahap DO adalah ClO2 dalam suasana asam. ClO2 ini akan menghancurkan lignin yang masih terkandung dalam pulp untuk mencapai brightness dan viskositas pulp yang ingin dicapai. Karena jika lignin ini masih terkandung dalam pulp, akan menyebabkan warna coklat pada pulp sehingga akan menurunkan tingkat brightness pulp. Natrium yang masih terkandung di dalam pulp akan ikut juga bereaksi dengan ClO2 pada tahap bleaching. Dalam proses pemutihan atau bleaching, pada tahap DO menggunakan bahan pemutih ClO2 dalam suasana asam. ClO2 akan mendegradasi atau merusak lignin yang masih terkandung di dalam pulp untuk mencapai brightness dan viskositas sesuai dengan standar yang ditentukan. Chlorine dioxide merupakan senyawa kimia yang memiliki formula ClO2 dan juga merupakan gas berwarna kuning hingga berwarna kecoklatan pada suhu dan tekanan ruangan. ClO2 adalah agen pengoksidasi, dapat mentransfer oksigen ke berbagai substrat dan tidak terhidrolisis ketika memasuki air. ClO2 ini banyak digunakan pada proses pemutihan di industri pulp dan kertas, dan juga di industri pengolahan air. Nah, sekarang kita akan memasuki penjelasan mengenai chlorine dioxide plant. Jadi, chlorine dioxide plant terdiri dari 3 section. Yang pertama, sodium chloride production, yang kedua, chlorine dioxide production, dan yang ketiga, hydrochloric acid production. Nah, kita akan membahas satu persatu dari ketiga section tersebut. Pada proses ini, menggunakan chlorotransformers atau rectifier yang berfungsi untuk mensuplai arus searah dengan DC ke electrolyzer dan menggunakan Catalytic Protection Unit atau CPU yang berfungsi untuk mencegah korosi sel dengan mensuplai arus kecil ke electrolyzer. Ketika keluaran transformers atau rectifier dimatikan dan sel-sel masih penuh dengan liquor. Chloride yang mengandung garam dan air yang dibutuhkan untuk memproduksi NaCl dipompa dari sel O2 area menuju chloride reaktor, di mana fungsi dari chloride reaktor sebagai tempat waktu tinggal sementara sebelum terjadinya elektrolisis. Lalu cairan reaktor mengalir dari chloride reaktor melalui electrolyte cooler. Fungsi dari electrolyte cooler untuk menghilangkan panas yang dihasilkan dalam sel oleh arus listrik. Kemudian, cairan menuju ke dalam sel-sel electrolyzer. Fungsi dari electrolyzer pada proses ini untuk melewatkan arus listrik melalui cairan ke sodium chloride, gas hidrogen, dan cairan naik dari sel ke degasifier.
Fungsi dari degasifier untuk memisahkan gas hidrogen dari cairan yang diproduksi di dalam sel. Lalu, cairan mengalir turun dari degasifier ke reaktor untuk menyelesaikan reaksi. Strong chloride yang overflow dari reaktor dialirkan menuju strong chloride feed tank. Kemudian, strong chloride dipompa dari strong chloride feed tank ke ClO2 area. Hidrogen mengalir dari chloride reaktor menuju HCl synthesis unit atau ke hidrogen scrubber. Hidrogen yang tidak diperlukan untuk produksi HCl akan dilepaskan melalui hidrogen scrubber ke atmosfer. Strong chloride dipompa dari strong chloride feed tank melalui strong chloride cooler, lalu ke strong chloride filter dan strong chloride chiller ke dalam generator. Fungsi dari strong chloride filter untuk menghilangkan impurities dan strong chloride feed menuju generator. HCl dipompakan dari HCl storage tank ke generator. Generator pada proses ini adalah vessel di mana reaksi antara sodium chloride dan hidrochloride acid berlangsung. Generator ini juga berfungsi untuk memproduksi ClO2 dan weak chloride. Lalu weak chloride yang overflow dari generator akan dialirkan ke weak chloride evaporator. Kemudian dipompa ke sodium chloride reaktor. Fungsi dari chloride evaporator adalah untuk menghilangkan kelebihan air. Gas ClO2 mengalir dari generator ke ClO2 pump tank, di mana ClO2 diserap oleh air atau diserap ke dalam air. Selanjutnya, cairan ClO2 dipompakan dari ClO2 absorber menuju ClO2 storage tank. ClO2 absorber dikontakkan dengan gas ClO2 dari generator dengan air dingin untuk membentuk larutan ClO2. Fungsi dari ClO2 storage tank menyediakan larutan ClO2 untuk bleach plant. Weak chlorine gas tidak terserap dalam air dingin, mengalir dari ClO2 absorber menuju HCl synthesis unit. Air dingin dipompa ke atas ClO2 absorber untuk menyerap gas ClO2 agar dapat memproduksi cairan ClO2. Hypo tower, lokasinya berada di chlor-alkali plant. Fungsi dari hypo tower untuk menghilangkan sisa klorin dari gas ventilasi sebelum dilepaskan ke atmosfer. Hidrogen dari reaktor sodium chloride dan chlor-alkali plant mengalir melalui hidrogen cooler menuju HCl synthesis unit. Fungsi dari hidrogen cooler untuk mendinginkan umpan hidrogen ke HCl synthesis unit hingga kurang dari 50 derajat Celcius untuk menghilangkan uap air berlebih. Klorin yang merupakan campuran dari weak chlorine yang berasal dari chlorine dioxide absorber serta strong chlorine dan gas buang yang berasal dari chlor-alkali plant mengalir ke HCl synthesis unit, di mana fungsi dari HCl synthesis unit untuk menghasilkan HCl dengan membakar klorin dan hidrogen, dan fungsi lainnya menyerap gas klorin ke dalam air yang terdemineralisasi sehingga membentuk larutan HCl. Demineralized water masuk melalui TELDI scrubber lalu mengalir ke HCl synthesis unit. Fungsi dari TELDI scrubber untuk menyerap gas HCl yang tersisa dari ventilasi gas HCl synthesis unit. Kemudian, gas HCl yang tersisa dari TELDI scrubber mengalir tail gas ejector. Fungsi dari tail gas ejector untuk menciptakan ruang hampa udara sehingga menarik udara ke dalam burner pada saat startup untuk bercampur dengan hidrogen lalu membentuk campuran yang menyala dan membersihkan ventilasi gas dengan steam sebelum dilepas ke atmosfer. Udara dikondensasi dalam heat exchanger HCl mengalir dari HCl synthesis unit menuju HCl storage tank untuk disimpan sementara
sebelum digunakan. Itulah penjelasan dari saya tentang chlorine dioxide plant. Jika ada yang kurang, saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.